Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya adik-adik? Baik. Ya, sebelum kita memulai mata pelajaran kita pada hari ini, Bapak ada sedikit dulu buat adik-adik biar adik-adik lebih semangat untuk belajarnya. Oke? Kalau bilang semangat pagi, adik-adik bilang luar biasa. Oke? Kalau dia kali mau bilang semangat pagi, adik-adik bilang pagi luar biasa. Oke? Oke, sudah siap ya? Oke. Semangat pagi. Luar biasa. Semangat pagi. Luar biasa. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Sebelum kita masuki mata pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu berdoa silakan dimulai berdoa. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih ya kepada ketua kelasnya yang telah memberikan kita tadi berdoa bersama-sama agar nilai dari mata pelajaran pada hari ini kita bernilai bermanfaat. Oke, untuk itu Bapak masuk pada materi. Oke, sebelum kita masuk pada materinya, Bapak ingin tanya kepada teman-teman atau adik-adik, ada yang tahu arus listrik itu seperti apa? Ya, silahkan. Berdiri, kemudian perkenalkan namanya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Lutfi. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Dengan pertanyaan tadi itu, apa itu arus listrik? Jadi arus listrik yang saya ketahui itu yaitu laju aliran muatan listrik yang melewati suatu titik atau bagian arus listrik yang dikatakan ada ketika aliran itu muatan listrik itu melalui suatu bagian. Nah, boleh tepuk tangan dulu. Oke, jadi yang seperti adik Nela bilang tadi itu betul. Jadi arus listrik itu merupakan laju aliran muatan listrik yang melewati suatu titik bagian. Arus listrik dikatakan ketika adanya aliran bersih muatan listrik melalui suatu bagian. Nah, di sini contoh arus listrik dan sebagai sumber utama itu seperti lampu penerang, senter listrik, televisi, setrika, komputer, kipas angin dan lain-lain itu semua mencakup yang namanya arus listrik. Itu yang menggunakan komponen elektronik yang menggunakan arus listrik. Oke. Selanjutnya. Nah, sumber arus listrik. Ada yang tahu sumber arus listrik terbagi dari berapa? Ya, silakan berdiri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nika Desiani Fatini. Nah, sumber arus listrik itu yang saya ketahui itu dibagi menjadi dua. Ada sumber arus listrik searah atau DC dan sumber arus listrik bolak-balik atau AC. Nah, oke, tepuk tangan dulu untuk adik Sofia. Nah, tadi sumber arus listrik yang dibilang adik Sofia tadi itu betul. Terbagi menjadi dua, itu arus listrik searah atau DC dan arus bolak-balik atau AC. Nah, kemudian baru bertanya lagi, ada yang bisa sebutkan fungsi atau pengertian dari arus listrik searah atau arus DC ini? Silahkan. Ketua kelas mungkin. Nah, Jadi, bismillah, perkenalkan nama saya Reza Pura. Untuk arus listrik searah atau DC itu adalah arus listrik yang nilainya tidak berubah. Arah pengaliran arus listrik hanya positif atau hanya negatif saja. Sedangkan pada arus listrik bolak-balik atau AC adalah arus listrik yang memiliki arah arus yang berubah-ubah secara bolak-balik. Sifat arus bolak-balik berbeda dengan arus searah yang arah arusnya tidak berubah-ubah terhadap waktu. oke. Tepuk tangan dulu untuk Bapak. Oke. Nah, jadi yang seperti adik Arin bilang tadi itu betul. Jadi arus listrik searah kan DC berarti kita konsepnya saja berarti searah berarti dia
bernilai positif atau bernilai negatif. Tetapi dia tidak bisa bernilai dua, tidak bisa bernilai positif atau negatif. Dia tidak bisa, dia hanya bisa bernilai positif atau negatif, tetapi tidak bisa bernilai keduanya. Nah, sedangkan harus bolak balik itu dia berarti bagaimana? Harusnya berarti bolak balik, bisa bernilai keduanya. Nah, bisa bernilai positif dan bisa bernilai negatif. Betul. Dan itu dia bisa berubah terhadap waktu. Oke, kita lanjut. Nah, pengukuran arus listrik. Nah, pengukuran arus listrik ini itu kita bisa gunakan yang namanya media alat elektronik, menggunakan apa? Apa? Ah, betul sekali. Ada boleh jelaskan fungsinya ampermeter itu apa? Nah, betul sekali. Tepuk tangan dulu betul. Pengukuran arus listrik itu sendiri kita bisa gunakan yang namanya alat di laboratorium itu seperti ampermeter yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik yang masuk dalam rangkaian. Oke, selanjutnya. Oke, umum. Nah, di sini Bapak jelaskan sedikit. Pada dasarnya arus listrik itu sendiri dia termasuk dalam hukum Ohm. Nah, hukum Ohm itu sendiri menyatakan bahwa arus listrik yang mengalir pada suatu pengantar akan sebanding lurus dengan tegangan. Begitu pula juga dengan sebaliknya. Nah, di sini rumus yang bisa kita jelaskan mengenai arus listrik di hukum Ohm itu seperti ini. P sama dengan I dikali R. Nah, ini rumus yang bisa kita terapkan arus listrik dalam konsep hukum Ohm. Ada yang tahu P ini apa? Tegangan. Ada satuannya apa? Tegangan? Satuannya volt atau yang kita singkat dengan P. Ada yang tahu I ini apa? I ini merupakan kuat arus. Satuannya apa? Satuannya ampere atau yang disingkat dengan A. Ini yang terakhir apa? Hambatan. Nah, dengan hambatan. Satuannya apa? Satuannya O. Oke. Ternyata adik-adik di kelas 8 SMP ini ternyata pintar-pintar ya. Sangat aktif juga. Oke. Nah, ada yang tahu kalau kita ingin mencari kuat arusnya, ada yang tahu perubahan rumusnya? Bagaimana? Boleh di papan? Silakan. Mungkin murid-murid ini sangat tersial. Silakan. Ya. Ya. Nah, ini untuk mencari apa? Nah, untuk mencari hambatan. Nah, kalau kita ingin buktikan apakah ini betul atau tidak, kita bisa menggunakan yang namanya waktu Bapak SMP lalu Bapak dapat ilmu dari guru fisika Bapak juga, itu bisa menggunakan yang namanya segitiga luar biasa. Ada yang tahu bagaimana segitiga luar biasa? Tahu bisa terapkan? Nah, coba dibuktikan oleh adik Naila kalau memang ini benar. Silakan segitiga luar biasa. Jadi apakah R ini termasuk dalam rumus hambatan? Itu kita bisa buktikan menggunakan ini segitiga luar biasa. Nah, jadi yang dikatakan oleh Naila itu tadi betul, bisa seperti ini untuk mencari yang namanya volt atau tegangannya. Oke, kalau kita mencari ini R, Bapak buktikan dengan segitiga luar biasa. Di sini ada. Oke, di sini boleh? Boleh. Nah, boleh begini, kemudian begini. Ada yang baru tahu konsep ini seperti apa? Ada yang baru tahu atau ada yang belum tahu? Nah, ini kan P, berarti dia terletak di sini. Betul seperti itu. Terletak di sini, kemudian I terletak di sini, dan R terletak di sini. Ada yang tahu nggak konsepnya seperti apa? Nah, begini, Bapak jelaskan ya.
Nah, kalau kita ingin mencari tegangan atau P-nya, kita lihat saja di rumus segitiga ini. Kalau dia mencari P, berarti dia P sama dengan, kan ini ada pernya, per. Yang di bawah ini sebagai kali, I kali R. Nah, berarti P-nya sama dengan I dikali, nah, I kali R. Nah, kalau kita mencari R-nya, nah, R sama dengan, berarti lihat saja ini. Nah, kalau R, berarti dia ini P dibagi, nah, R sama dengan P dibagi, nah, lihat saja begitu. Kalau R-nya dicari, kalau dia atas dan bawah, berarti dia dibagi. Kalau dia baku ini, berarti dikali, berarti yang ini betul ya. Nah, kalau mencari I bagaimana? Ada yang tahu? Dilihat dari ininya. Apa? P per. Nah, berarti kalau untuk kuat arusnya tegangan dibagi hambatan. Nah, sudah ada paham gerakan ini? Nah, ini bisa difungsikan berbagai macam rumus, boleh rumus energi potensial, energi mekanik, itu bisa menggunakan yang namanya segitiga luar biasa untuk memudahkan adik-adik untuk mencari perubahan rumus atau penurunan rumusnya. Oke, kita lanjut. Nah, ada 3 jenis penggunaan arus listrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu sebagai penerangan, itu seperti lampu jalan, lampu kendaraan untuk menghindari bahaya kecelakaan. Yang kedua itu ada menghasilkan panas, misalnya pemanas ruangan, kompor listrik, solder, dan juga pemanasan atau yang disebut dengan radiator. Dan yang ketiga itu ada membuang panas, misalnya AC. AC kan itu menggunakan konsep apa? Arus salah atau arus bolak-balik? Arus bolak-balik. Namanya juga kan AC atau arus bolak-balik. Jadi dia di AC itu ruangan yang udaranya panas itu akan dikonversi menjadi udara dingin menggunakan konsep adiabatik. Nanti adik-adik dapat pada materi termodinamika. Oke. Lanjut. Nah, ini pengertian resistansi, resistivitas. Resistansi itu ada yang tahu? Silakan. Ada yang tahu? Resistansi itu yaitu kemampuan suatu benda yang mencegah atau menghambat aliran listrik, dan resistansi itu yaitu salah satu parameter fisik yang dapat digunakan untuk menyelidiki struktur bawah permukaan. Oke, jadi yang dibilang adik kalian itu betul. Jadi begini, resistansi mudahnya itu kalian dapatkan pada praktikum fisika dasar. Jadi resistansi ini merupakan hambatan yang tidak diketahui dalam rangkaian. Nah, contohnya kan seperti resistor. Resistor yang kami gunakan itu contoh 2200 ohm. Tetapi yang terbaca di ampermeter itu dia pasti tidak melebihi ini, pasti dikurangi atau di bawahnya dari 2200. Nah, contoh dapatnya 2000. Nah, berarti resistansinya berapa? Berarti resistansinya 200. Oh, itu resistansinya, berarti dia hambatan arus listrik yang tidak diketahui dalam. Oke, kita lanjut. Nah, bahaya arus listrik dalam kehidupan sehari-hari. Ini perlu adik-adik pelajari bahwa arus listrik itu tidak menguntungkan atau memanfaatkan bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata ada juga bahayanya arus listrik dalam kehidupan sehari-hari bagi manusia. Ada 3 bahaya yang diakibatkan oleh arus listrik, yaitu kesetrum. Pasti adik-adik pernah merasakan yang namanya kesetrum. Nah, rasanya seperti apa? Nah, pasti bergetar. Itu bahayanya dari arus listrik. Nah, yang kedua itu ada panas atau kebakaran dari mungkin ada proses kabel yang terkena air, mungkin itu bisa menyebabkan percikan api yang disebabkan oleh arus listrik. Kemudian ledakan. Nah, dari bahaya arus listrik dalam kehidupan sehari-hari itu ada muncul yang namanya keselamatan ketenaga listrikan atau yang kita sebutkan, yang bisa disebut dengan ahli listrik atau PLN, yang merupakan ahli instalasi listrik atau penyediaan tenaga listrik. Oke, sampai sini Pak.
Oke, yang terakhir itu keselamatan listrik. Nah, keselamatan ketenaga listrikan adalah segala upaya atau langkah pemenuhan standarisasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik, pengaman instalasi tenaga listrik dan pengaman pemanfaatan tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi Anda dalam aman bagi instalasi, aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, serta ramah lingkungan. Itu merupakan keselamatan listrik. Jadi kalau adik-adik nanti bekerja di perusahaan listrik atau PLN, jangan lupa keselamatan dalam bekerja atau keselamatan listrik, contohnya seperti sarung tangan atau sepatu, pokoknya yang tidak rentan dengan adanya konsletan listrik. Itu merupakan salah satu keselamatan listrik bagi adik-adik. Oke. Mungkin cukup sampai sini untuk materi kita pada hari ini mengenai arus listrik. Semoga adik-adik pulang dari rumah membuka referensi bukunya lagi mengenai arus listrik biar pengetahuannya lebih mendalam lagi. Oke, untuk itu Bapak izin memberikan kepada adik-adik bahwa konsep arus listrik dalam kehidupan sehari-hari itu. Oke. Arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika memang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Tapi, apakah kamu sudah paham tentang apa itu arus listrik? Nah, buat kamu yang penasaran dan ingin tahu, mari simak pembahasan tentang arus listrik AC dan DC di video ini. Pengertian arus listrik AC atau alternatif kurren. Arus listrik AC ini merupakan jenis arus listrik yang tidak mengalir secara searah, tapi mengalir secara bolak-balik. Arus AC atau alternatif kurren mempunyai nilai dan arah yang selalu berubah-ubah dan akan membentuk suatu gelombang yang bernama gelombang sinusoida. Pada arus listrik AC ini, sering dikenal yang namanya frekuensi dan di mana besarnya frekuensi ini berbeda-beda. Di arus listrik AC atau bolak-balik yang ditetapkan oleh PLN mempunyai frekuensi sebesar 50 Hz. Sedangkan tegangan standar untuk arus bolak-balik satu fasa yaitu 220 volt. Contoh, penggunaan dari arus listrik AC juga sudah sangat banyak. Kamu bisa dengan mudah menemukan dimanapun, dan hampir di semua alat-alat yang ada di rumah kamu pasti memakai arus listrik AC. Berikut ini ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam arus listrik AC atau alternatif kurren, yaitu kelebihannya: 1. Arus listrik AC biasanya dipakai untuk menyalurkan listrik menuju ke tempat yang jauh, karena arus AC mempunyai kerugian yang lebih kecil dibandingkan arus DC. 2. Listrik disalurkan memakai voltase yang tinggi yang sudah di step up dari trafo, sehingga menjadi pilihan yang tepat untuk menyalurkan listrik ke tempat yang jauh, jadi berbeda dengan arus DC. 3. Arus AC sangat mudah untuk didapatkan, hanya dengan memakai generator, sedangkan untuk arus DC sulit. Kekurangannya, arus AC tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama dan juga tidak bisa dipindahkan untuk keperluan yang tiba-tiba. Tapi berbeda dengan arus DC yang bisa kamu dapatkan atau kamu pindahkan dalam bentuk aki dan baterai. Pengertian arus listrik DC atau direct current. Arus listrik DC atau direct current merupakan jenis arus yang mengalir secara searah. Awalnya, arus DC ini dikira mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Tapi, sekarang sudah banyak sekali ilmuwan yang mengatakan kalau sebenarnya arus listrik DC itu mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Aliran inilah yang menyebabkan terjadinya lubang-lubang bermuatan positif yang membuatnya seperti terlihat mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Pada arus listrik DC atau searah ini, tegangan listrik. Nah, oke, kita di video penerapan arus searah atau DC dan arus bolak-balik atau AC dari video. Nah, mungkin adik-adik boleh lihat lagi referensi mengenai materi arus listrik di rumah. Buka-buka lagi bukunya agar ilmu yang kalian dapatkan itu cukup baik dan mendalam. Oke, sebelum Bapak akhiri, Bapak ada satu meeting lagi dan adik-adik kita semangat. Jadi kalau Bapak bilang pagi, berarti tepuk tangan 1 kali. Pagi 1 kali. Kalau siang 2 kali. Kalau malam tidak berbunyi atau tidak boleh berisik. Oke, siap, kita tes. Pagi, siang,
pagi, siang, pagi, siang, pagi, malam. Nah, itu tidak konsisten atau tidak memperhatikan. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada pembelajaran hari ini. Sekian. Terima kasih kepada adik-adik yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti mata pelajaran hari ini. Bapak Ibu, wassalamualaikum.